Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pengurus masjid yang kita hormati, imam dan muazin serta bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin jamaah tarwih dan witir yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah atas izin Allah dan pilihan kita masing-masing, kita bisa hadir di masjid kebanggaan masyarakat Sumatera Barat ini, Masjid Raya Sumatera Barat. Dan sekali lagi ini atas izin Allah dan sekaligus upaya kita masing-masing. Doa, salawat dan salam untuk Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah 5 hari kita menyelesaikan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah besok hari yang ke-6. Dan tentu kita masing-masing sudah melakukan evaluasi bagaimana supaya ibadah puasa kita hari ke-6, ke-7, ke-8 sampai hari terakhir nanti Ramadan lebih baik dan makin baik tentunya. Dan ini tergantung diantaranya evaluasi yang kita lakukan dengan misalnya memperkuat, menegaskan niat kita berpuasa semata-mata karena menjalankan perintah Allah, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, serta kesempurnaan rukun dari puasa yang kita lakukan, dan sekaligus melengkapi dengan sunat-sunat dalam berpuasa Ramadan ini. Selebihnya Bapak dan Ibu yang akan kita sampaikan malam ini, apalagi yang perlu kita maksimalkan bulan Ramadan ini agar puasa Ramadan kita sekaligus Ramadan yang kita lewati nanti selama sebulan penuh menjadi puasa Ramadan dan Ramadan yang terbaik sepanjang hayat kita, sepanjang kehidupan kita. Karena itu saya akan menyampaikan beberapa poin yang mudah-mudahan walaupun sudah kita ketahui, tapi paling tidak menegaskan semangat kita untuk spirit yang saya sebutkan di awal tadi. Nomor 1, dalam kesempatan yang masih ada dan masih panjang ini bulan Ramadan, mari kita perbanyak melakukan sholat sunat. Kalau sholat wajib sudah pasti jumlah dan ketentuannya tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Yang ada mungkin qasar sholat bagi orang dalam perjalanan. Kita perbanyak melakukan sholat sunat. Selain dari sunat tarawih yang memang dianjurkan ini, nanti ditutup dengan witir. Bapak dan Ibu sekalian, banyak sholat-sholat sunat yang perlu menjadi fokus perhatian kita selama Ramadan, dan tentu alangkah baiknya kita lakukan dan kita kerjakan. Sebagai contoh, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah sholat wajib, yang dalam fikih ada yang disebut dengan sunat muakkad, ada yang disebut dengan sunat ghairu muakkad. Sunat muakkad misalnya di dalam sebuah hadis direkam oleh Nabi, man shalla sintai asyrata raka'atan fi kulli yaumin wa lailatin buniya lahu baitun fil jannah. Siapa yang terus-menerus secara sungguh-sungguh, dalam makna yang bebas saya terjemahkan, sholat sebanyak 12 rakaat sehari semalam,
dan itu setiap hari dia lakukan, bunyalahu baitun fil jannah. Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Rumah kita mungkin masing-masing sudah indah. Paling tidak kita punya moto baiti jannati. Di dunia ini rumahku adalah surgaku. Bagi orang yang disiplin 12 rakaat setiap hari dia lakukan, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Apa yang 12 itu Bapak dan Ibu? Kita sudah hafal insyaallah, mudah-mudahan sudah dipraktekkan. Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum sholat zuhur dilakukan. 4 rakaat maksudnya bukan dengan 1 kali salam. 2 rakaat 1 salam tambah 2 rakaat lagi 1 salam sholat zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi 6 untuk zuhur saja Bapak dan Ibu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, tadi yang kita lakukan 2 rakaat setelah sholat isya. Wa raka'ataini qablal fajar, 2 rakaat sebelum sholat wajib, sholat fardu fajar, atau kita sebut sering sehari-hari dengan sholat subuh. Mari kita raih ini, mari kita juput ini, mari kita laksanakan ini. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi dia sunnah muakkad. Artinya Nabi selalu melakukan dan jarang meninggalkan perbuatan yang seperti ini. Contoh lain memperbanyak sholat sunat. Udah biasa kita dalam subuh mubarakah kelihatan sholat sunat suruk atau isyraq. Setelah subuh kita paham bersama Bapak dan Ibu sekalian dilarang sholat. Maka sholat suruk, sholat isyraq kita lakukan, disunatkan ketika terbit matahari. Ada yang berpandangan kalau begitu salat suruk itu sama dengan salat duha, karena melihat waktunya hampir yang bersamaan. Tapi setelah kita perhatikan sejumlah pendapat ulama dan beberapa hadis, kita berkesimpulan ketika matahari terbit, salat sunat yang dianjurkan adalah salat sunat suruk. Bapak dan Ibu sekalian, pahalanya tidak tanggung-tanggung. Walaupun hadisnya hasan li ghairihi, statusnya hasan li ghairihi itu antara sahih, dhaif, di tengahnya ada hasan, hasan li zatihi, hasan li ghairihi, tetapi li fadailil amal fala ba'sa. Untuk fadilah beramal tidak mengapa. Dalam hadis disebutkan siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yazkurullaha hatta tattali as-samsu. Siapa yang melaksanakan salat subuh, salat fajar berjamaah, lalu dia duduk di dalam masjid sejenak sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala ka ajri hajjatin wa umratin, seperti pahala melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ini nomor 1 yang saya ajak pada malam yang berbahagia ini. Yang kedua, kaum muslimin, yang dapat kita lakukan dan bisa menjadi pilihan kita juga, memperbanyak istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan ciri yang melekat pada orang yang bertakwa, yang di dalam surat Az-Zariyat ayat 18 dikatakan bahwa orang bertakwa itu nanti menjadi penduduk surga. Salah satu kebiasaannya ketika hidup di dunia adalah senang dan suka berzikir pada waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu-waktu sahur. Jadi waktu sahur Bapak dan Ibu jangan mikirkan hanya nasi yang akan dimakan, lauk yang akan dipilih untuk sahur, apalagi memilih masakan-masakan yang enak pergi untuk makan sahur. Tapi satu jangan lupa, upayakan diantaranya adalah wabil asharihum yastaghfirun, beristighfar pada waktu sahur. Bagaimana model istighfarnya? Terserah, pilihannya banyak. Mau yang pendek astaghfirullah, mau yang agak panjang sedikit astaghfirullahalazim, mau yang lebih panjang astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mau yang sekalian panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bizambi wa abu laka bi ni'matika, dan seterusnya sampai ke ujung. Bapak dan Ibu sekalian, itu poin yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini.
Yang ketiga, selama Ramadan mari kita upayakan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, sehingga kita kenal bulan Ramadan sebagai bulan Syahrul Quran. Nabi dikoreksi bacaan Al-Qurannya, hafalannya oleh malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Nah, mari kita tekadkan, kita perbanyak membaca Al-Quran. Satu komitmen yang perlu kita bangun adalah tahun ini bagi yang belum pernah khatam Al-Quran, bertekad, saya berkomitmen, saya bertekad akan mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali selama Ramadan ini, dan ini belum pernah saya lakukan sepanjang hayat saya. Bagaimana caranya? Strategi masing-masing. Sebagai contoh, 20 ayat sebelum sholat wajib, 20 ayat setelah sholat wajib, 5 kali sehari semalam sholat wajib, sholat fardu. Sudah berapa jumlah ayat yang kita baca? 40 kali 5, 200, satu hari 200 ayat yang sudah kita baca. Kalau dikalikan dengan jumlah puasa, tinggal nambah dikit lagi, 6.326 ayat dalam satu pendapat. Dalam pendapat yang lain 6.666 ayat. Mudah-mudahan bisa kita khatamkan dan kita selesaikan menjelang akhir Ramadan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, lebih dari itu mari kita upayakan membaca Al-Quran dalam bentuk istilah yang populer, tilawatul Quran. Membaca Al-Quran sambil melihat dan mengetahui makna dari ayat yang dibaca. Dan yang paling tinggi, paling mendalam, kalau bisa diatur waktunya, tadabburul Quran, mengkaji kandungan Al-Quran, mengkaji isi Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu jamaah tarawih hamba Allah yang mulia, yang keempat, yang terakhir, mari kita perbanyak sedekah. Baik sedekah dalam bentuk duit, uang seperti celengan yang jalan tadi, atau melalui kris itu ditempelkan saja keluar, sudah berpindah angka untuk sedekah kita, maupun dalam bentuk wakaf, sedekah jariah, yang kalau benda wakaf itu masih dimanfaatkan, insya Allah pahalanya terus akan mengalir. Dan satu yang istimewa, alhamdulillah di Masjid Raya sudah jalan, bahkan di Jumatan juga sudah jalan, apalagi bulan Ramadan ini, bersedekah makanan dan minuman untuk orang yang berpuasa. Tambah lagi saya lihat dan dalam berita untuk keluarga stunting, anaknya yang dibawa kekurangan gizi, perlu menjadi perhatian dari kaum muslimin. Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada dalam sejarahnya orang miskin karena bersedekah. Kenapa? Karena Allah sudah jamin, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Siapapun yang kamu infakkan dari sesuatu yang kamu miliki, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi justru kita bersedekah mengundang penggantian harta yang kita sedekahkan itu dengan yang lebih baik dan lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi usaha kita tentunya. Dan setiap hari Bapak dan Ibu, kita sudah sering mendengar atau membaca, guru-guru kita membaca hadis, setiap hari ada 2 orang malaikat yang turun ke permukaan bumi. Satu dia berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah tambahan, gantilah apa yang diinfakkan oleh orang yang berinfak di jalan-Mu. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ya Tuhanku, hancurkan, buang harta orang-orang yang tidak mau menginfakkan atau menahan hartanya, tidak mau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah tarawih dan witir yang berbahagia, inilah 4 hal yang kita ulang-ulang, yang kita tegaskan supaya mudah-mudahan masing-masing kita lebih baik Ramadan tahun ini dari Ramadan tahun yang lalu, bahkan dari Ramadan sepanjang hidup kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Jangan-jangan menjelang akhir Ramadan ini kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.